Oh my god, nyaris angus sahabatku. Hampir gosong. Kita balik aja ya. Apakah bagian bawah juga gosong? Wow, untung bagian bawahnya baik-baik saja. Tidak gosong, ini harum sekali. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat bolu pisang. Jadi ceritanya beberapa hari ini aku dikasih orang pisang tuh banyak banget. Sampai nggak habis untuk dimakan. Jadi sebagiannya aku masukin ke kulkas. Sebelumnya kulitnya udah aku cuci ya. Dan dia warnanya jadi kayak pisang rebus gini. Nah, daripada ini dibuang kan sayang-sayang. Mendingan kita jadiin bolu pisang aja. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Seperti biasa, kita mau pecahin telur dulu. Jadi kebiasaan aku kalau pecahin telur, bisanya seperti ini. Karena telur itu kadang-kadang suka ada yang kayak gini nih sahabatku. Nah, jadi aku mesti buang-buangin dulu yang hitam-hitamnya gini. Tuh ya, ini mesti dipotek. Baru kita masukkan ke dalam bowl mixer. Dan dengan cara seperti ini akan aman daripada telur busuk. Soalnya pernah punya pengalaman mau bikin telur dadar. Sudah pecahin 8 butir baik-baik saja. Butir yang ke-9-nya busuk. Jadi aku buang 9 butir putih telur. Kok putih telur sih? Jadi buang 9 butir telur maksudnya. Jadi kayak gini lebih aman sahabatku. Ini telurnya masih bagus ya semuanya. Masih cakep-cakep sih telurnya. Buktinya kuningnya tuh masih bulat-bulat. Selanjutnya kita mau masak air. Aku mau lelehkan margarin. Oh ya sahabatku, aku mau kasih tahu. Aku senang banget menggunakan heat conduction plate dari Ideal Life ini. Ini serbaguna ya. Selain bisa untuk mengamankan pantat panci supaya nggak gosong. Tapi juga kalau kita misalnya kayak aku suka rebus telur pakai muk yang kecil. Ini kan bolongnya kecil nih. Nah muknya tuh nggak jebles ke bawah gitu. Jadi aku sering banget rebus telur, masak mie instan yang sedikit pakai muk kecil. Nah pakai heat conduction plate ini. Nah kalau fry pan-nya ini tipenya IL24FP. Kita mau panaskan margarin. Ini aku gunakan margarin ya sahabatku. Kalau mau lebih mahal lagi kuenya, sahabatku bisa tambahkan butter. Maksudnya tuh bisa di mix separuh margarin, separuh butter. Tapi ini aku pakai margarin cookie and cake. Ini juga udah cukup harum sih menurut aku. Kita aduk-aduk aja sebentar sampai dia mencair. Segini aja margarinnya ya sahabatku. Jangan kelamaan panasinnya. Sampai mencair aja. Kita kupas pisangnya. Sekali lagi ini pisangnya bukannya sudah matang direbus dan bukannya sudah busuk, tapi ini karena dimasukin ke kulkas warnanya jadi seperti ini. Nah ini kan daripada dibuang sayang ya sahabatku. Ini aku gunakan pisangnya 3 buah aja. Dan memang nggak boleh kebanyakan pakai pisangnya. Kalau kebanyakan nanti kuenya bantet. Pisangnya akan kita hancurkan. Cukup ditekan-tekan menggunakan garpu aja. Nggak usah sampai yang lumat-lumat banget ya sahabatku. Seperti ini aja, ini udah cukup. Kita sisihkan. Kita mau masukkan gula halus, pengemulsi supaya kuenya ngembang sempurna. Kita mau pasang whisknya dulu. Dan ini akan aku kocok selama 10 menit atau sampai mengembang. Pakai kecepatan tinggi ya sahabatku. Adonannya sudah mengembang sempurna. Tuh ya.
Jadi ini 8 butir telur, mangkoknya cukup besar. Selanjutnya kita mau gabungkan pisang yang sudah dihancurkan ke dalam margarin. Kita aduk rata. Suka-suka ya, mau digabungkan dengan margarin atau mau digabungkan ke dalam kocokan telur. Beda orang beda cara. Saya lebih senang menggunakan margarin, jadi nggak banyak proses yang bikin adonan jadi bantet. Selanjutnya kita masukkan susu kental manis, masukkan susu bubuk, perisa vanila. Kita aduk rata dulu. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Pastikan kita mencampur tepung terigunya dengan sempurna ya sahabatku. Tidak ada yang masih kayak gini, itu nggak boleh ya. Nanti kuenya bakal bantet. Jadi pastikan kita mengaduk terigunya sampai bener-bener tercampur dengan baik. Supaya kuenya ini agak sedikit chewy, aku pakaiin sedikit maizena. Opsional ya sahabatku. Jadi kalau kita mau kuenya yang empuk, nggak ada tekstur alotnya ya nggak usah maizena. Tapi ini aku mau bolunya tuh ada sedikit kenyal-kenyalnya gitu ya. Pakein aja maizena dikit, teksturnya bakal lebih cakep. Kuenya tuh nggak yang gampang patah gitu loh sahabatku. Nah ini sudah tercampur dengan sangat bagus. Kita campurkan adonan ke dalam margarin dan pisang. Jadi aku lebih pede seperti ini caranya ya sahabatku, ketimbang aku masukin langsung sekaligus makjleb gitu. Aku khawatir kuenya bakal jadi bantet. Kalau diginiin dia lebih stabil. Tekstur adonannya tuh sudah sama, jadi dia nggak gampang turun. Jadi untuk pemula gunakan cara seperti ini akan lebih aman. Ini menurut aku ya. Baru kita masukkan kembali dan kita aduk lagi. Nah kalau seperti ini, risiko untuk kuenya bantet itu lebih terminimalisir. Dia tetap tinggi, tetap bervolume. Karena ini ada pisang, otomatis dia kan berat. Kita juga butuh sedikit baking powder ya sahabatku. Saya hampir melupakan baking powder. Harusnya baking powdernya ini ditaruh pada waktu tadi masukin tepung terigu, supaya nggak kebanyakan ngaduk-ngaduk kayak gini. Nah kalau kebanyakan ngaduk-ngaduk gini ya kuenya langsung turun deh, ujung-ujungnya bantet dianya. Dan kita akan ambil lagi adonannya ini. Kita akan campurkan dengan coklat bubuk supaya nanti kuenya ini jadi cakep ya. Jadi nggak yang polosan aja. Kira-kira sepertiga aja ya, jangan kebanyakan. Sudah tercampur dengan rata, dan aku akan ambil sebagian. Kita pakein sukade. Jadi ini rasanya fruity ya. Ada pisang, ada sukade. Kali ini aku akan bikin yang versi mini. Juga ada yang gedenya ya sahabatku. Ceritanya kan aku punya loyang yang cantik ini. Jadi mumpung ada yang cakep gini ya kita harus manfaatkan. Kita kacau-kacaukan sedikit supaya bentuknya lebih cantik ya sahabatku.
Sekarang kita mau gunakan loyang ukuran besar. Ini jadinya kuenya sih nggak yang tinggi amat sih sahabatku, karena sebagian sudah aku kasih ke loyang kecil ya. Sedikit belepotan, nggak apa-apa deh. Karena aku buru-buru, jadi ini agak beleberan kemana-mana. Kita panggang. Ovennya sebelumnya sudah aku panaskan ya sahabatku. Ini aku panggang dengan api bawahnya 200 derajat dan api atasnya 150 derajat. Kondisi kipasnya off. Jadi kalau panggang bolu baiknya tuh jangan pakai kipas ya, supaya dia naiknya bagus. Dan ini aku gunakan oven dari Idealife, tipenya IL335. Kapasitasnya 35 liter. Api atas bawah bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Seperti ini kan aku panggangnya, api bawahnya aku gedein dulu karena loyangnya cukup tebal supaya bolunya naik dengan cepat. Kita akan panggang kurang lebih selama 40 menit. Oh my god, nyaris angus sahabatku. Hampir gosong. Kita balik aja ya. Apakah bagian bawah juga gosong? Wow, untung bagian bawahnya baik-baik saja. Tidak gosong, ini harum sekali. Sahabatku, sudah 40 menit kita memanggangnya. Sepertinya sudah matang. Sekarang kita mau memeriksa. Wow, ini bolunya tidak setinggi yang aku harapkan. Bukan salah bolunya sih ya, karena adonannya sebagian sudah aku bikin ke yang kecil-kecil. Ini harum sekali sahabatku. Lihat sahabatku, ini bolunya cakep ya, walaupun tidak yang full loyang. Ini bukan karena dia bantet, tapi lebih karena sudah aku bikinin ke yang mini size-nya. Wow, warna-warni di bagian bawahnya. Harum banget. Kita mau potong-potong kuenya. Apakah motifnya cukup bagus? Wow. Seperti ini jadinya. Jadi dia tidak yang fluffy. Dia tidak yang spongy gitu ya sahabatku. Tapi so far dia empuk, dia lembut. Motifnya agak acak kadul. Kesalahannya karena aku kasih sukade. Jadi si sukade ini membuat motif marmernya tuh hancur lebur. Karena sukade yang dari atas semuanya mendarat di bawah gitu ya sahabatku. Tapi nggak apa-apa, kan namanya kita belajar. Sedangkan yang ukuran mini size-nya ini cakep banget bentuknya. Aku suka banget. Jadi ini cocok banget buat kalian yang kepengen jualan bolu yang ukuran kecil-kecil, yang mungkin orang nggak mau beli yang gede-gede ya. Ini bentuknya bagus banget. Ini loyangnya. Ini aku suka banget sih, sumpah cakep banget. Dan ini gampang banget dibersihinnya. Kalau yang gede ini loyangnya. Ini cakep banget sih. Aku suka banget manggang kue pakai ini, beneran. Ini emang beneran premium banget. Dan dia sudah anti lengket banget. Hasilnya tuh bagus banget. Kita mau potong yang kecilnya juga. Tuh, seperti ini yang kecil juga cakep ya sahabatku. Tuh, walaupun dia mini-mini, tapi bentuknya bagus. Coraknya juga bagus. Sahabatku, seperti ini jadinya bolu pisangnya. Ini teksturnya lembut, tapi tidak yang terlalu mekar. Dan yang kedua, aku tuh kan iseng sebenarnya. Aku punya sukade, tiba-tiba aku kasih aja sukade biar cakepan. Nah, sukade ini merusak motif marmernya sama sekali. Jadi sukade yang tadi di atas semuanya pindah ke bawah. Otomatis adonan yang coklat yang apa tuh habis dong ketimpa sama dia. Nah, jadilah marmernya hilang gitu ya. Kita mau coba makan deh.
Tapi walaupun dia nggak terlalu mekar, untuk bolu pisang ini masih oke lah. Kita makan. Ini aromanya enak, harum banget. Karena saya kurang suka manis, ini jujur agak terlalu manis buat aku. Harusnya gulanya 200 gram udah cukup. Tadi aku pakai 250 gram. Semoga video ini berguna buat sahabatku yang ingin belajar memanggang kue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.